Pelayanan yang lambat dan berbelit masih sering dirasakan masyarakat. Lalu, seperti apa pelayanan yang seharusnya? Joko Widodo dikenal dengan gaya kepemimpinan yang dekat dengan rakyat. Ia tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi turun langsung ke lapangan. Melalui belusukan, Jokowi melihat langsung kondisi masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan memastikan pelayanan berjalan dengan baik. Karena bagi beliau, pelayanan harus hadir bukan hanya terlihat di atas kertas. Berorientasi pelayanan berarti mengutamakan kebutuhan masyarakat, responsif terhadap masalah, dan memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati. Sebagai ASN, kita dituntut untuk hadir bagi masyarakat, tidak hanya bekerja tetapi benar-benar melayani. Karena pelayanan yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat, dan dari sanalah Indonesia yang lebih baik bisa terwujud. Pengabdian Hoegeng Imman Santoso sering dijadikan rujukan konkret tentang bagaimana nilai akuntabel dijalankan secara nyata dalam praktik aparatur negara. Dalam kerangka berakhlak ASN, akuntabel tidak hanya berarti membuat laporan atau mengikuti prosedur, tetapi memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, moral, dan kepada publik. Pengabdian Hoegeng juga memperlihatkan bahwa akuntabel membutuhkan keberanian. Dalam praktik birokrasi, tekanan dari atasan, relasi, atau kekuatan politik menjadi tantangan. Namun, ia tetap konsisten pada aturan sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang diambil memiliki dasar yang jelas dan dapat diuji kebenarannya. Dengan demikian, pengabdian Hoegeng tidak hanya relevan sebagai sejarah, tetapi juga menjadi standar etika dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, dan dapat dipercaya oleh publik. So the general arrived at 5:45 a.m. till the aide gave up. Nilai berakhlak bukanlah hal baru bagi bangsa Indonesia. Sejak masa pergerakan kemerdekaan, para tokoh bangsa telah menunjukkan teladan nyata dalam nilai kompeten dan harmonis. Nilai kompeten tercermin dari Ki Hajar Dewantara, pelopor pendidikan nasional Indonesia. Tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas, beliau juga mampu mengembangkan sistem pendidikan yang relevan bagi rakyat Indonesia melalui taman siswa. Dengan semangat ing ngarso sung tuludo, ing madya mangun karso, tuturi handayani, Ki Hajar menunjukkan bahwa kompetensi bukan hanya tentang kemampuan pribadi, tetapi juga bagaimana membangun dan memberdayakan orang lain. Nilai harmonis dapat kita teladani dari Muhammad Hatta, seorang pemimpin yang menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan. Dalam perjuangan kemerdekaan, Hatta dikenal sebagai sosok yang mampu membangun komunikasi yang baik dan menghargai perbedaan pendapat. Dari Ki Hajar Dewantara dan Muhammad Hatta, kita telah belajar bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan, tetapi juga keharmonisan dalam bekerja. Adapun faktor pendukung penerapan nilai kompeten dan harmonis bagi peserta Latsar yaitu akses pelatihan dan pengembangan, lingkungan kerja yang mendukung untuk belajar, dukungan atasan, teknologi dan sistem kerja yang memadai, serta motivasi dan kesadaran diri dari CPNS itu sendiri. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu ego sektoral atau individualisme, komunikasi yang buruk, diskriminasi atau perlakuan tidak adil, lingkungan kerja yang toksik, dan kurangnya empati. Role model tokoh nilai berakhlak loyal Bapak B.J. Habibie lahir di
pada 20 Juni 1936 Presiden ketiga Indonesia. Dikenal sebagai sosok yang cerdas, visioner dan penuh dedikasi bagi bangsa. Sepanjang karirnya, beliau selalu menekankan inovasi, tanggungjawab dan pelayanan untuk kemajuan bangsa. Ia dikenal sebagai sosok yang menghargai kompetensi, kolaborasi dan keberanian dalam mengambil keputusan yang strategis. Rekam jejak sikap dan kebijakan Bapak B.J. Habibie menunjukkan konsisten dalam mengaktualisasi nilai-nilai dasar bagi ASN. Nilai loyal dari sosok Habibie bisa dilihat dari bagaimana beliau menunjukkan kesetiaan berdasarkan moral, bukan hanya sekadar kepatuhan formal. Nilai loyal yang harus kita terapkan di instansi yaitu kita harus bersikap loyal terhadap Pancasila, UUD 1945 dan kita harus mengutamakan kepentingan instansi di atas kepentingan pribadi. Faktor pendukung yaitu yang pertama kepemimpinan yang berintegritas, kedua aturan dan pengawasan jelas, ketiga budaya kerja yang jujur dan profesional, dan yang keempat berintegritas. Faktor penghambat atasan tidak memberikan contoh yang baik, konflik kepentingan, sistem peragakan tidak adil, pengawasan hukum yang lemah, tidak memiliki integritas. Di masa ketika perempuan memiliki keterbatasan, dibutuhkan keberanian untuk berpikir berbeda. R.A. Kartini hidup di masa dengan banyak keterbatasan bagi perempuan. Namun, ia tidak diam. Melalui pemikiran dan tulisannya, Kartini membuka wawasan baru tentang pendidikan dan kesetaraan. Ia mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pemikiran dunia. Inilah adaptif, mampu membuka diri terhadap perubahan dan membawa pembaruan bagi masyarakat. Sebagai ASN, kita harus adaptif, terbuka terhadap perubahan dan terus berkembang demi pelayanan yang lebih baik. Karena perubahan dimulai dari keberanian untuk beradaptasi dan menjadi lebih baik. Profil singkat Sultan Sjahrir. Nama lengkap, Sultan Sjahrir. Tempat, tanggal lahir, Padang Panjang, Sumatera Barat, 5 Maret tahun 1909. Wafat, 9 April tahun 1966. Jabatan penting, Perdana Menteri pertama Indonesia 1945 sampai 1947. Pendidikan. Di Belanda aktif dalam organisasi mahasiswa dan gerakan politik. Sultan Sjahrir berasal dari keluarga terdidik dan sejak muda sudah menunjukkan minat besar pada pemikiran politik, sosial, dan kemanusiaan. Saat menempuh pendidikan di Belanda, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur intelektual dan diplomasi. Sultan Sjahrir adalah salah satu tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia. Ia dikenal sebagai pemimpin yang intelektual, demokratis, dan mengedepankan diplomasi dibanding kekerasan. Sjahrir aktif membangun komunikasi dengan berbagai pihak, baik di dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Mengutamakan dialog dan musyawarah. Sjahrir dikenal sebagai intelektual dan visioner, demokratis dan terbuka terhadap pendapat, mengutamakan dialog dan musyawarah, menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan dan kolaboratif. Bentuk nyata nilai kolaboratif yang dilakukan yang pertama adalah kolaboratif dalam diplomasi internasional. Sjahrir memilih jalur diplomasi untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia membangun komunikasi dengan negara-negara lain agar Indonesia mendapat pengakuan dunia, lalu bernegosiasi dengan pihak Belanda dan sekutu melalui pendekatan dialog. Yang kedua, membangun kerjasama lintas golongan di dalam negeri. Sjahrir mampu merangkul berbagai kelompok, baik nasionalis, pemuda maupun intelektual, lalu menghindari konflik internal dengan mengedepankan musyawarah. Yang ketiga, mengedepankan dialog daripada konflik. Sjahrir dikenal tidak mengutamakan kekerasan, tetapi mengajak pihak lain berdiskusi untuk mencari solusi dan mengedepankan komunikasi terbuka. Yang keempat, kepemimpinan yang tidak otoriter. Membangun kerjasama yang sinergis, terbuka, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan organisasi. Pesan yang dapat diambil dari sosok Sjahrir, implementasinya bagi ASN adalah membangun kerjasama kolaborasi lintas instansi dalam menyelesaikan tugas, mengutamakan komunikasi dan musyawarah dan pengambilan keputusan, menghargai perbedaan pendapat dalam tim kerja, tidak bekerja sendiri, ego struktural tetapi mengedepankan sinergi. Nilai yang disampaikan atau pesan moral adalah melalui pemikiran dan tindakannya, Sjahrir menyampaikan bahwa perjuangan tidak harus dengan kekerasan, tetapi bisa melalui kerjasama dan diplomasi. Keberhasilan dicapai melalui kekuatan bersama, bukan individu.
Perbedaan bukan penghalang tetapi kekuatan jika dikelola dengan baik. Kesimpulan, Sultan Syahrir merupakan contohnya tokoh yang menetapkan nilai kolaboratif dan berakhlak. Ia menunjukkan bahwa kerjasama lintas pihak adalah kunci keberhasilan, komunikasi dan musyawarah lebih efektif daripada konflik dan kepemimpinan yang terbuka, mampu menghasilkan keputusan terbaik. Nilai ini sangat relevan bagi ASN saat ini, terutama dalam menciptakan pelayanan publik yang efektif, waras dan berintegritas. Gitu.